kita di pagi hari ini. Ibadah penutupan Pekan Anak dan Remaja yang ditandai dengan prosesi kenaikan jenjang anak dan remaja. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita mau pujikan dengan 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Yuk bersama-sama kita bangkit berdiri menyanyikan lagu ini. Masing-masing berkata demikian. Ibadah kita saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Segala kebaikan dan kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus ada bersama kita semua. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah tentang sudahkah kita berterima kasih? Oh iya Kak Tia, ya. Kita berterima kasih untuk apa ya saat ini? Wah, banyak sekali Kak Jess yang harus kita ucapkan syukur ke Tuhan. Contohnya, mungkin adik-adik sudah naik kelas dari yang TK sekarang jadi kelas 1 SD. Mungkin dari yang kelas 5 sekarang jadi naik kelas 6. Mungkin juga ada adik-adik yang naik jenjang dari yang balita ke pratama, dari yang pratama ke madya. Wah, itu adik-adik harus mengucap syukur loh. Juga mungkin ada dari adik-adik yang naik kelas, naik sekolah dari yang SMP ke SMA. Atau mungkin dari yang SD ke SMP dan sekarang sudah dapat sekolah. Wah, kita harus mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Terima Kasih 1000.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya bagi kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita mau minta maaf kepada Tuhan atas segala kesalahan yang mungkin kita lakukan, yang mungkin tidak kita sadari. Kak Tia mau ajak kita semua untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kalau saat ini Tuhan, kami mau memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat Tuhan, yang mungkin tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni Tuhan kami jika dalam minggu-minggu ini kami sering membuat orang tua kami marah, jengkel, sedih. Ampuni kami Tuhan atas setiap kebanyak-akalan kami, sehingga mungkin membuat orang tua kami menjadi repot ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk boleh jadi anak yang baik. Ajari kami Bapa untuk boleh jadi anak yang nurut kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oh ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Tuhan mengampuni dosa kita dan mengingatkan kita akan kasih setianya seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Kak Jessica bacakan ya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oke, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan pujian syukur padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan, syukur Allah yang kudus, syukur karena Kau berikan putramu Kristus. Syukur padamu Tuhan, syukur Allah yang kudus, syukur karena Kau berikan putramu Kristus. Sekarang yang lemah katakan ku kuat, yang miskin katakan
Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Penti. Adik-adik, sudah siap dengarkan firman Tuhan belum? Siapkan Alkitabnya dan duduk yang tenang ya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk kembali membangun ibadah bersama dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan sungguh melekat di dalam hati kami dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap anak-anak Tuhan yang rindu selalu mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan. Amin. Kita bernyanyi pujian baca kitab suci. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Baik semuanya ya? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Sudahkah kita berterima kasih? Nah, kalau berbicara tentang terima kasih, kita tentu semuanya tahu. Terima kasih itu diucapkan ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Sebentar, sejenak kita akan belajar bahasa terima kasih dalam berbagai-bagai bahasa. Sudah siap? Oke. Dalam bahasa Jawa, terima kasih itu apa? Siapa tahu? Betul, matur nuwun.
dalam bahasa Madura? Siapa yang tahu? Matur saklangko. Ya, pinter. Dalam bahasa Bali, mungkin ada yang dari Bali? Apa? Matur suksma. Oke. Lalu kalau bahasa Inggris, nah ini pasti semuanya tahu. Apa? Thank you. Betul sekali. Kalau bahasa Jepang, arigato. Oke. Kalau bahasa Mandarin, xie. Ya. Lalu kalau bahasa Spanyol, siapa yang tahu? Betul, gracias. Dan yang terakhir, bahasa Jerman, siapa yang tahu? Iya, danke. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, dengan cara apa kita mengungkapkan rasa terima kasih kita? Kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini yang telah kita baca. Ada 10 orang yang sedang sakit kusta menghadap Tuhan Yesus. Siapa orang yang sakit kusta itu? Orang yang sakit kusta itu adalah orang yang sangat bersedih hati. Karena apa? Karena penyakit ini dianggap sebagai penyakit yang sangat parah. Yang pertama, penyakit ini bisa menggerogoti tubuh. Memang penyakit kusta itu awalnya di kulit, tetapi lama-lama bisa merusak jaringan tubuh. Kemudian yang kedua, dapat menular. Ketika bersentuhan, ketika berbicara dekat begini, bisa menular. Dan yang ketiga, penyakit kusta ini adalah penyakit yang dianggap bagi orang Yahudi karena mereka melakukan dosa, tidak melakukan hukum Taurat. Nah, bagi mereka yang sakit kusta, mereka harus dikucilkan, jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat. Namun, apakah penyakit ini bisa sembuh? Bisa. Dan ketika mereka sudah sembuh, mereka harus ditahirkan dulu, disucikan dulu dalam sebuah upacara oleh para imam. Kembali lagi anak-anakku dari cerita tadi 10 orang kusta. Ketika mereka datang, mereka tidak disentuh Tuhan Yesus, tidak didoakan oleh Tuhan Yesus, tetapi apa yang diperintahkan Tuhan Yesus di ayat 14 tadi? Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Artinya, ketika berada di depan Tuhan Yesus, mereka belum sembuh. Tetapi Tuhan akan melakukan sesuatu ketika mereka melakukan perjalanan. Dan benar, ketika mereka sedang berjalan, semuanya sembuh dari kusta. Mereka semua sangat bersuka cita. Namun, hanya satu orang yang merasa bersyukur karena disembuhkan dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah dia? Dia adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah golongan minoritas atau golongan kecil di tengah-tengah golongan yang besar yang dibenci oleh mayoritas Yahudi. Namun justru dialah yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini kita juga banyak mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari siapa saja? Yang pertama, tentu pertolongan itu datang dari Tuhan. Kita bisa bernafas dengan lega, kita bisa bertumbuh menjadi besar, kita bisa sembuh dari sakit, kita punya keluarga, kita dibimbing pamong, semuanya atas pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua, pertolongan siapa? Kita bisa hidup sampai hari ini juga karena pertolongan orang tua. Orang tua yang sudah merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita. Yang mengantar kita sekolah minggu, ibadah anak remaja, yang dengan setia menunggu ketika kita katekisasi. Tahu tidak bahwa orang tua itu biasanya mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak daripada kebutuhannya sendiri. Kalau beli baju, pasti anak-anaknya dulu yang dibelikan. Kalau makan, pasti
pasti anak-anaknya dulu sudah makan belum ya anak-anakku? Baru para orang tua makan. Yang ketiga, pertolongan itu juga datang dari guru-guru kita yang mengajar kita, membuat kita pintar, cerdas. Bahkan di tengah pandemi saat ini sekalipun, mereka rela, mereka senang hati untuk mengajari kita, meskipun dengan cara online. Dan yang terakhir, kita tidak boleh lupa bahwa pertolongan Tuhan juga hadir bagi anak-anakku semua lewat kakak-kakak pamong. Kalian bagi mereka anaknya bukan, adiknya juga bukan, tetapi mereka selalu merasakan sukacita membimbing anak-anak semuanya untuk mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Kasih, saling berbagi, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Bahkan sampai hari ini, atau terkhusus hari ini, ada beberapa anak-anakku yang naik jenjang dari balita ke pratama, pratama ke madya, madya ke remaja. Selamat untuk anak-anakku semuanya, dan semoga kalian bisa semakin cinta Tuhan, semakin sukacita melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Nah, akhirnya kita tahu bahwa kita menjalani hidup ini dengan banyak pertolongan. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita berterima kasih kepada pribadi-pribadi yang memberikan pertolongan kepada kita? Terima kasih itu apa sih? Terima kasih adalah ungkapan syukur karena kita telah menerima hal yang baik dari orang lain. Berterima kasih itu bisa kita lakukan yang pertama dengan cara yang sederhana, dengan mengatakan terima kasih. Sudahkah kita melakukannya? Harus dengan spontan, bukan sesekali, namun setiap kali kita menerima kebaikan. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan lewat doa-doa kita karena berkat-berkat yang sudah kita terima. Sudahkah kita juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, keluarga kita yang sudah merawat, membimbing kita? Bahkan saat kita diomeli sekalipun. Ayo, siapa yang sering diomeli? Nah, ketika kita diomeli itu pun juga tanda kasih, tanda sayang orang tua, supaya kita tidak salah bersikap, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah bergaul. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih atas omelan orang tua kita? Yuk kita belajar ya. Dan juga sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada pamong, katekit yang sudah mendampingi pertumbuhan iman kita semua. Biasanya nek mari sekolah minggu salaman melayu dan golek jajan ya. Tapi ayo sekarang kita belajar, nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, salaman dengan para pamong, ucapkan terima kasih pamong. Nah, anak-anakku yang terkasih, selain mengucapkan terima kasih, juga kita bisa melakukannya dengan banyak cara. Kepada Tuhan, kita bisa memuji nama Tuhan lewat puji-pujian yang indah. Dan juga yang paling utama adalah melakukan kehendak Tuhan setiap hari, bukan kadang-kadang, setiap hari. Itulah yang menyukacitakan hati Tuhan. Yang kedua, kepada orang tua, ucapan terima kasih juga tidak cukup hanya kata-kata. Berikanlah pelukan yang hangat, ciuman yang mesra dengan penuh kasih, mendoakan mereka supaya sehat, panjang umur, memberikan surprise saat orang tua kita ulang tahun. Dan yang paling menyukacitakan orang tua adalah ketika kita betul-betul patuh, hormat kepada mereka. Lebih dari apapun, itulah yang menyukacitakan mereka. Lalu kepada pamong, kepada katekit, tentu anak-anak mereka melayani dengan sukacita, tanpa pamrih, tanpa meminta apapun dari kalian. Tetapi tidak ada salahnya jika kita mewujudkan terima kasih kepada para pamong dengan contohnya memberikan kartu ucapan terima kasih, atau juga bisa memberikan kenang-kenangan, karena kan aku sudah tidak lagi pratama nih, aku sudah naik ke madya. Siapa sih pamong-pamongku di pratama?
yuk mungkin bisa memberikan kenang-kenangan dalam wujud yang sederhana. Nah, anak-anakku yang terkasih, inilah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Kita bisa hidup sampai hari ini oleh karena pertolongan banyak orang. Pertanyaan besar bagi kita saat ini adalah, sudahkah engkau berterima kasih? Mari belajar berterima kasih dengan kata-kata, dengan perbuatan. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Adik-adik dan para orang tua terkasih, kita patut mengucap syukur karena hari ini anak-anak kita akan naik jenjang dari balita menuju pratama, dari pratama menuju madya, dan dari madya menuju remaja. Kenaikan jenjang ini merupakan bagian dari wujud sukacita atas pertumbuhan iman anak-anak yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Pertama-tama, pertumbuhan iman anak adalah tanggung jawab orang tua. Namun, sebagai sebuah persekutuan tubuh Kristus, warga anak merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai warga gereja. Bukan hanya nanti pada masa depan, tetapi juga dari sekarang. Untuk itu, kita perlu senantiasa mendampingi anak-anak mulai saat ini. Meski penuh dengan tantangan, namun kesetiaan kita mengiringi anak-anak dan pertumbuhan iman mereka, baik mendorong maupun mendorong anak-anak mengikuti ibadah minggu anak dan remaja, katekisasi, dan juga rajin berdoa dan baca Alkitab di rumah. Menunggui anak-anak selesai ibadah dan katekisasi tidak akan pernah sia-sia. Tepat pada waktunya nanti, kita akan melihat dengan penuh ucapan syukur keharuman anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Pada saat ini, kita akan menyaksikan anak-anak kita yang akan naik jenjang dari balita ke pratama, pratama ke madya, dan madya ke remaja. Berikut adalah nama anak-anak yang naik jenjang dari balita ke pratama. Joseta Budi, wilayah 1. Immanuela Audrey Purwanto, wilayah 2. Kevin Septian Rudianto, wilayah 2. Rahel Caroline Putri Haryanto, wilayah 5. Esther Ranu Ayuning Tias, wilayah 5. Louis Tristan Boros Sitorus, wilayah 5. Hiskia Tito Nathanael, wilayah 5. Dan berikut adalah nama adik-adik yang naik jenjang dari pratama ke madya.
Citra Kristalia Surya Putri, wilayah 3. Rifando Gosal, wilayah 1. Sarah Albertina Tamoni, wilayah 5. Veta Anastasia Ensi, Rarahena Violeta Kando, wilayah 5. Berikut jenjang madya ke remaja. Rafael Christian Haryanto, wilayah 5. 2. Lopiana Katrin Sitorus, wilayah 5. 3. Farelino Christian Wijaya, wilayah 1. 4. Thomas Julianus Kristianto, wilayah 3. 5. Yunike Predesia, wilayah 5. 6. Heskiel Bintang Benaya, wilayah 3. Nomor 7, Gracia Deca Putri, wilayah 4. 8. Maria Claudia Ananta Putri, wilayah 5. 9. Titus Kesia Putri, wilayah 1. 10. Evelyn Angelina Meilang, wilayah 3. 11. Matius Edo RB Hadilango Keraf, wilayah 5. 12. Nasya Putri Kalista Setio, wilayah 5. 13. Sandy Andito Junian, wilayah 1. 14. Fredika Marta Valencia Ugude, wilayah 1. Inilah anak-anak Tuhan yang sudah naik jenjang dari balita ke pratama, pratama ke madya, madya ke remaja. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mereka. Kita satukan hati. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur pada hari ini kami boleh menyaksikan anak-anak Tuhan yang naik jenjang dari balita ke pratama, pratama madya, dari madya ke remaja. Kiranya dengan kenaikan jenjang ini mereka juga boleh semakin mengasihi Tuhan Yesus, belajar banyak akan kasih dan kemurahan Tuhan setiap hari. Lewat pengajaran, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah pembelajaran, peribadatan bersama dengan pamong di GKJW Manuan. Kiranya anak-anak kami juga boleh semakin bertumbuh, dewasa di dalam berpikir, di dalam bertindak, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kenaikan jenjang ini dengan penuh sukacita. Amin. Selamat anak-anakku yang sudah naik jenjang di tahun ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memperbaharui komitmen kita bersama yang akan kita lakukan dengan bersaut-sautan. Pada kesempatan ini mari kita memperbaharui komitmen kita sebagai orang tua dan anak. Mari kita menyatakan komitmen kita dengan sungguh-sungguh. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebagai orang tua, kami mau memperbarui komitmen kami untuk mencintai anak sebagaimana diri pribadinya, menghormati pendapat anak, serta menjadi pendamping dan pendidik yang bijak bagi anak dalam kasih, pengendalian diri, ketulusan, kesabaran, kesetiaan, ketaatan, kejujuran, dan hormat kepada Tuhan di sepanjang waktu hidup ini. Sebagai seorang anak, kami mau memperbarui komitmen kami untuk mencintai orang tua sebagaimana adanya, memperhatikan nasihat orang tua, tekun belajar dengan sukacita di rumah,
di gereja dan di sekolah, juga bermain dengan sopan bersama siapapun dan dimanapun berada, serta percaya kepada Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, tolong kami melakukannya. Mari bersama kita nyanyikan lagu Harta Berharga yang menunjukkan kebahagiaan di tengah keluarga kita semua. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke adik-adik, kita waktunya persembahan. Persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Kak Jessica bacakan ya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yuk adik-adik, waktunya kita memberi persembahan sambil menyanyikan lagu pujian Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Tujukan kekirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Koran ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Saatnya kita akan menyaksikan video kompilasi dari lagu Aku Anak GKJ. Aku anak Dewi, kerja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua. Kepada guru, pada orang tua,
kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan. Tak lupa baca Alkitab, ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, Bersandar pada firman-Nya. hidup satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak GKJW. Belajar jadi saksinya. Kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus. Jadi sumber hidupku. Rajin berdoa memuji Tuhan. Tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Anak-anakku yang terkasih, tiba saatnya kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, bersyukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kami juga bersyukur karena boleh menyaksikan anak-anak Tuhan yang telah naik jenjang. Kiranya anak-anak kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman percaya, dan semakin hormat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bangun ibadah masih di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap bersukacita. Kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Meskipun kami melakukan aktivitas di rumah dan kami ada kalanya merasa bosan, kami tetap mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena ini menjadi tempat bagi kami untuk berkomitmen bersama, ikut berjuang memerangi virus COVID-19. Biarlah anak-anak Tuhan juga boleh hidup sehat dan menerapkan kedisiplinan, memakai masker, dan juga mematuhi setiap saran anjuran dari pemerintah. Dan kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami rindu untuk bersekutu bersama, beribadah bersama dengan teman-teman di gereja. Kami berdoa kepada pemerintah, kiranya pemerintah juga dapat bersikap, bertindak dengan bijaksana, sehingga semuanya dapat ditata meskipun kami masih ada di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk para pamong, diberkatilah para pamong dengan kekuatan, kemampuan untuk terus mendampingi anak-anak, terutama di masa-masa pandemi, dapat memproduksi video-video yang dapat dipakai anak-anak untuk beribadah. Kami juga berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan juga memberkati dengan kekuatan kesehatan untuk terus bekerja, mendampingi anak-anak, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang terkumpul Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan lewat karya jemaat-jemaat. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dan semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa kita hidup sampai sekarang karena pertolongan banyak orang dan terlebih lagi adalah pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama mewujudkan firman Tuhan ini dengan terus belajar berterima kasih kepada setiap orang yang kita jumpai yang telah menolong kita semua, dan terlebih lagi berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikan. Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita semua. Kita akhiri ibadah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, kesukacitaan yang datangnya dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa ada di dalam perjalanan anak-anakku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.